kegiatan hari ini kita akan melaksanakan coaching. Ada beberapa hal sebelum saya dan kita bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kabar Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi kondisi hati sehat? Wah, kondisi hati senang, semangat, senang. Oke, anak-anak sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Dedi, sebelum kita melaksanakan coaching, saya selaku observer ada beberapa pertanyaan yang perlu saya klarifikasi pada panjenengan. Siap. Yang pertama, ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Dedi selaku coaching pada sesi kali ini? Pada sesi kali ini, pada sesi coaching kali ini, coach akan memberikan beberapa hal. Yang pertama akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Tentunya ini akan menggali jawaban dari coach sendiri tentang tema yang akan kita kembangkan. Kemudian sebagai coach saya akan mendengarkan dengan aktif, dengan teliti, dengan seksama, dan juga yang pasti akan present, menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan, untuk mencatat, untuk mencari informasi yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Pak Dedi. Dari ketiga jawaban yang Pak Dedi sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan lebih spesifik Anda sampaikan pada coach Anda nanti? Yang pasti saya akan menggali, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang menjadi stimulus coach untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan nanti, sehingga nanti hasilnya juga sesuai dengan harapan yang ingin kita tuju. Kemudian yang pasti setelah kita tanya, coach harus mendengarkan dengan baik, mempresent dirinya untuk tetap ada di situ, untuk berkehadiran penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Baik, bagus sekali Pak Dedi. Kemudian untuk yang ketiga, indikator apa saja nanti hasil coaching ini dikatakan berhasil. Jadi indikatornya apa saja nanti kalau coaching ini bisa dikatakan berhasil? Minimal bisa menemukan solusi, berarti menemukan langkah-langkah yang terbaik, yang kemudian ada komitmen dari coach untuk melaksanakan rencana asli yang sudah disusun oleh coach sendiri, dan itu semuanya harus dari coach sendiri. Kemudian kita mengarahkan coach untuk sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Baik, seperti itu Pak. Baik sekali Pak Dedi. Apa yang perlu saya klarifikasikan cukup. Saya persilakan panjenengan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga dapat berjalan dengan baik dan tujuannya dapat kita hasilkan bersama-sama. Terima kasih Pak Sidi. Siap melakukan coaching selanjutnya. 3. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Aris. Apakah Bapak punya waktu luang pada siang hari ini? Alhamdulillah ini waktunya luang, masih istirahat Pak Aris. Ini kok tumben Pak Aris tiba-tiba datang ke sini, wajahnya agak murung, agak ditekak-tekuk ini. Bagaimana ini Pak Aris? Apa yang bisa saya bantu? Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak sebelumnya saya jadinya udah waktu Bapak itu. Tidak apa-apa. Biasa seperti ini kita saling berkonsultasi, kita saling diskusi Pak Aris. Begini Pak, saya mau mengajak diskusi tentang masalah saya Pak. Mohon maaf, apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Insya Allah dengan senang hati Pak Aris. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi kira-kira apa yang bisa saya bantu. Kita mencari solusi bersama. Sebelumnya terima kasih Pak. Begini Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, masalah seperti sekarang ini Pak. Masalah apa itu Pak? Kelihatannya serius banget. Monggo diceritakan, mungkin bisa saya bantu. Monggo. Begini Pak, apa ini kalau kita waktu itu beberapa hari yang lalu ada evaluasi hasil pembelajaran semester ini Pak.
dan saya mendapat teguran dari pengawas. Iya, saya masih ingat banget itu hari Senin kemarin pas siang kita ada evaluasi ya. Waktu itu saya juga mengikuti rapatnya. Terus bagaimana bisa ya Pak ya, Pak Aris bisa mendapatkan teguran dari pengawas? Itu kemarin bagaimana sih sebenarnya? Begini Pak, saat itu saat pengawas tahu ke tempat kita itu, Pak pengawas mengkritik tentang hasil belajar mapel utama. Ya. Hasil belajar yang bagaimana Pak? Sampai Pak pengawas bisa mengkritik itu. Mungkin Pak Aris bisa bercerita lebih detailnya bagaimana Pak? Begini Pak, hasil dari belajar kami separuh dari atau setengah ya Pak dari hasil belajar itu bahwa KKN. Lumayan banyak ya itu ya, hampir separuh ya. Waduh. Terus bagaimana tanggapan dari Pak pengawas waktu itu Pak Aris? Begini Pak, saya sesungguhnya menyampaikan kepada beliau Pak, kalau selama ini saya ketika mengajar mengacu pada kurikulum. Selanjutnya saya sudah menggunakan beberapa strategi Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Seperti itu. Kalau seperti itu, boleh nggak saya tanya dulu sekarang? Selama ini yang Pak Aris lakukan ketika melakukan pembelajaran itu seperti apa Pak? Ketika di kelas Pak? Yang saya lakukan seperti ini Pak, yang saya ceritakan tadi. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku Pak. Selanjutnya saya mengajak siswa saya semuanya untuk menonton video. Selanjutnya menayangkan video pembelajaran itu yang interaktif dan menyenangkan Pak. Wah, harusnya itu sudah bagus itu Pak. Tapi kok bisa ya hasil belajar anak-anak kok bisa masih di bawah KKN ya? Menurut Pak Aris kenapa ya kok bisa seperti itu? Menurut pengamatan Pak Aris selama ini bagaimana? Menurut saya cara mengajar saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Pak. Siswa sudah termotivasi lebih bersemangat untuk belajar dan juga mengacu pada kurikulum yang sudah ada. Sebenarnya itu sudah bagus, sudah lengkap Pak Aris, sudah berdiferensiasi lah. Tapi kok ya masih rendah ya. Apakah pada saat mengajar itu Bapak Aris pernah melihat karakter anak-anak itu kan berbeda-beda, minat belajar anak itu berbeda-beda, cara belajar juga berbeda-beda. Apakah hal itu juga pernah menjadi pengamatan Pak Aris selama ini? Nah, kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya Pak? Padahal selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sesuai yang saya inginkan juga Pak. Kenapa saya tidak belum kepikiran atau tidak kepikiran sampai ke sana? Iya, itulah pentingnya Pak Aris tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin harapan dari pengawas waktu itu ya seperti itu, supaya Bapak menggunakan strategi yang berbeda, strategi belajar yang berdiferensiasi itu, sehingga nanti hasilnya mungkin bisa mendongkrak, menambah nilai dari anak-anak tersebut bisa di atas KKM. Seperti itu Pak Aris mungkin. Oh iya Pak, saya pikir ada benarnya juga Pak dengan yang saya dengar juga itu Pak. Iya. Setelah Pak Aris bercerita sekarang, bagaimana perasaannya Pak Aris? Terus terang Pak, saya beberapa hari ini merasa kurang nyaman, merasa murung. Saya menjadi resah dari di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain saya biarkan terenggalai Pak. Kok bisa kurang nyaman? Ini yang menyebabkan kurang nyamannya gimana Pak Aris? Kok bisa mengganggu urusan itu? Ya, sebetulnya begini Pak, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada para sekolah kita Pak. Saya menjadi takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari Pak. Iya. Jika saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Aris, yang membuat Pak Aris tidak nyaman itu karena hasil supervisi itu disampaikan oleh Pak pengawas di depan umum, di depan rapat evaluasi, untuk kemudian Pak Aris memberikan
informasi kepada pengawas tersebut dan akhirnya pengawasnya tersinggung. Seperti itu ya Pak ya? Iya ya Pak, mungkin kira-kira seperti itu Pak. Jadi beliau mungkin tersinggung karena saya memberikan argumen di depan umum, padahal beliau selaku atasan kita ya Pak. Iya, iya, Terus nanti Pak, kira-kira itu saya dipanggil dan ditegur juga ya sama kepala sekolah ya Pak. Kalau menurut saya ya Pak Aris ya, untuk masalah ini kita mungkin bisa merefleksikan dulu, kita merefleksikan diri dulu, kira-kira kenapa kok bisa seperti itu satu. Kemudian kalau masalah ditegur atau apa, yang penting kita sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kita siapkan jawaban suatu saat nanti kalau memang dipanggil kepala sekolah ya kita jelaskan apa adanya, seperti itu saja. Kita berikan hal-hal yang positif, apa yang menjadi argumentasi Pak Aris tadi kita sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah. Sudah itu aja, jangan menjadi pikiran yang macam-macam untuk Pak Aris. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang kita itu tadi ya juga harus saja Pak. Iya. Melebar kemana-mana Pak. Terus kita cari solusi Pak Aris dari apa yang sudah disampaikan Pak Aris tadi. Kedepannya rencana yang akan dilakukan Pak Aris seperti apa untuk membuat, untuk mendorong nilai anak-anak ini bisa kembali lagi baik di atas KKM Pak Aris. Saya berencana dan berniat Pak menemui kepala sekolah dengan beliau untuk membicarakan hari ini Pak. Mungkin beliau akan juga memberikan suatu solusi dan motivasi ke depannya agar pembelajaran yang belum mencapai KKM bisa ke depan menjadi lebih baik lagi dari KKM Pak. Ya, itu ide yang bagus Pak Aris. Untuk pertama memang harus menghadap dengan atasan dulu, kita mencari solusi artis dari beliau. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk supaya ini lebih berhasil? Nah, begini Pak, saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau Pak. Iya. Karena kemarin saya menyampaikan argumen di depan umum Pak. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif, berinovasi, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi untuk depan Pak. Oke, itu langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pak Aris. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya, syukurlah kalau sekarang sudah agak lega mungkin Pak Aris ya, sudah apa yang sudah direncanakan itu. Tetapi rencana itu harus diwujudkan dalam komitmen, dalam aksi nyata Pak Aris. Untuk itu kira-kira komitmen Pak Aris untuk melaksanakan rencana itu bagaimana? Begini Pak, setelah ini saya akan memakai strategi pembelajaran yang variatif dan minta bantuan pada rekan sejawat supaya siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, itu bagus. Lalu setelah mencari dukungan itu, apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Aris selanjutnya? Mungkin ada hal yang lain yang bisa dikembangkan lagi Pak Aris. Begini Pak, mungkin untuk dalam proses belajar dua, ini Pak. 3. Syukurlah Pak Aris kalau sudah merasa lega. Kemudian apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang dilakukan oleh Pak Aris untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Ya, begini Pak, untuk hal tersebut dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum dan dengan strategi pembelajaran yang bervariatif Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari Pak Pengawas. Lalu dukungan apa lagi Pak Aris yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ini Pak, untuk dukungan itu juga masih dalam pemikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau rekan sejawat serumpun mata pelajaran dengan saya terkhusus PJOK. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling bisa bertukar informasi dan ilmu Pak.
bagus sekali Pak Aris. Semoga segera dapat terselesaikan, semoga dapat terrealisasikan dengan cepat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan yang penting lagi, suasana hati Pak Aris sudah nyaman, sudah enak, tidak cemas lagi, sehingga ini nanti juga tidak mengganggu kinerja Pak Aris dalam melaksanakan tugas hari-hari. Nah, ya, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya ini tadi Pak. Sama-sama Pak Aris. Sekarang ini saya merasa lega Pak. Amin. Nah, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak didik kita. Terima kasih sama-sama Pak Aris. Salam sehat dan bahagia ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Kita kembali ke kegiatan masing-masing. Siap Pak. Terima kasih. Baik Pak Dedi, terima kasih. Anda sudah melaksanakan coaching, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku observer untuk bisa memberikan feedback untuk kita diskusikan bersama-sama ya Pak Dedi. Siap Pak. Yang perlu saya berikan kepada panjenengan, yang pertama, apa yang pada saat Pak coaching tadi sudah Anda capai, indikator apa saja dan pencapaian apa saja yang sudah Anda dapatkan pada saat pelaksanaan coaching tadi? Ya, secara umum coach dengan coaching sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta yang kita gunakan, dimulai dari ketika coach menanyakan tujuan coaching tersebut, kemudian coach menggali, mengidentifikasi permasalahan apapun yang dialami oleh coach, kemudian menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach sampai komitmen atau tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun bersama, seperti itu. Sehingga menurut saya alur Tirta sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan yang ditujukan, sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya, kemudian coach juga sudah dapat mengidentifikasi sampai nanti menghantarkan coach menuju ke rencana aksi maupun ke komitmen yang disampaikan. Seperti itu Pak. Baik Pak Dedi, ini kalau saya ini sebagai observer boleh memberikan penilaian, ini Pak Dedi dengan pada saat pelaksanaan tadi ini saya nilai dari rentang 1 sampai 10 itu nilainya 9,5. Alhamdulillah. Sangat baik sekali, karena memang alur Tirta yang kita menjadi tujuannya dan indikator-indikator sudah tersampaikan, dan alurnya juga sudah dengan step-stepnya juga sudah bagus sekali. Terima kasih Pak Sidik. Kemudian untuk yang terakhir yang perlu saya pertanyakan kepada Pak Dedi selaku coach, bahwa setelah pelaksanaan coaching ini kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah kegiatan ini Pak Dedi? Ya, saya kira perlu penyempurnaan diri, baik saya sendiri sebagai coach tentunya akan lebih memahami lagi alur Tirta, lebih melaksanakan alur Tirta itu dengan baik tentunya, karena mungkin meskipun sudah baik tetapi masih banyak kekurangan menurut saya, seperti itu Bapak. Kemudian ini kemungkinan menjadi dasar sehingga suatu saat nanti ketika saya melaksanakan coaching hasilnya akan lebih baik dari yang sekarang. Seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih Pak Dedi selaku coach dan sudah melaksanakan kegiatan sesi kali ini. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Terima Bapak. kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.